Assalamualaikum teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, ayo hari ini kita akan belajar bersama Bapak dan Ibu Guru tentunya ya. Tapi tidak lupa sebelum itu kita membaca doa sama-sama supaya kita lebih siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin. Barakallah, teman-teman semua sudah berdoa ya. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Masih sama seperti materi yang kemarin ya. Sekarang kita akan praktek memasak bersama Chef Ahmad Afif. Kali ini kita akan membuat telur gulung teman-teman. Nah, seperti apa sih cara membuatnya? Nanti kita akan simak sama-sama ya. Selain itu, kita juga akan belajar tentang dampak perubahan wujud benda dan juga proses turunnya hujan. Kalau gitu, kita langsung saja yuk. Kita sambut Chef Afif yang akan memasak telur gulung pada hari ini. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, halo. Hari ini bertemu lagi dengan Chef Afif. Hari ini kita akan memasak telur gulung, digulung-gulung, oke? Digulung-gulung, diputar-putar di penggorengan. Bahan dasarnya adalah telur, ada tepung sagu, ada daun bawang, dan ada garam, dan ada air. Airnya cukup seperempat aja ya, jangan setengah. Kalau setengah nanti kebanyakan. Oke, kita mulai ya membuat telur gulungnya. Pertama dimasukkan ke wadahnya dulu. Oke, setelah teman-teman memasukkan telurnya, ditambahkan garam. Garamnya secukupnya ya. Oke, dimasukkan, jangan terlalu banyak. Setelah itu tepung sagunya, ini juga sepucuk sendok saja. Oke, tambah lagi dikit. Oke, setelah itu dimasukkan daun bawangnya. Oke, setelah itu dikocok dulu. Oke, setelah mencampur baru kita campur dengan airnya. Fungsi air ini untuk ketika kita masukkan ke penggorengan cepat menyebar, karena air dan minyak itu tidak akan bersatu, tidak bisa bersatu. Oke, cukup. Oke, kita cocok lagi biar rata semuanya. Setelah rata, setelah dikocok semua rata, kita bersiap untuk menggoreng. Oke, teman-teman, jangan lupa siapkan tusuk satenya buat menggulung telur yang sudah dimasukkan. Oke, kita coba ya. Percobaan pertama. Oke, jadi pertama, kedua, kita coba lagi. Pertama kurang rapi, yang kedua rapi nggak ya? Aduh, panas. Alhamdulillah, lumayan lah, tapi oke.
Wow, teman-teman, gimana tadi masak bareng Chef Afifnya? Seru ya? Teman-teman nanti di rumah juga boleh coba ya bersama ayah bunda. Praktek membuat telur gulung. Wah, pasti seru banget deh. Bisa pakai topping macem-macem, dikreasikan sesuai kreasi masing-masing. Nah, teman-teman, kalau tadi teman-teman mengamati dan teman-teman perhatikan, pada proses pembuatan telur gulung itu ada terjadi perubahan wujud benda, teman-teman. Apakah itu? Ya, betul sekali. Di situ ada proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Cairnya yaitu ketika telurnya dipecahkan. Nah, itu kan cair ya, teman-teman. Kemudian kita masak menjadi telur gulung, maka akan berubah menjadi padat. Di situ ada proses perubahan wujud benda ya, teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya ya. Teman, sekarang ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu bagaimana proses hujan bisa terjadi. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, sekarang kita sedang memasuki musim hujan, teman-teman. Sudah 1 pekan terakhir ini, hujan turun setiap sore hingga malam hari. Teman-teman, ada yang tahu tidak bagaimana sih hujan itu bisa turun ke bumi? Nah, nanti Bu Rahma akan coba jelaskan ya bagaimana proses terjadinya turun hujan. Tapi teman-teman, sebelum itu, coba Bu Rahma mau tanya ke teman-teman, masih ingat tidak ketika turun hujan, ada doa yang harus dibaca? Nah, betul sekali. Ketika hujan, kita harus membaca doa ketika turun hujan, yaitu Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan membawa manfaat. Nah, teman-teman juga bisa memanjatkan doa pada saat hujan turun, karena kata Allah, kalau kita berdoa pada saat hujan turun, insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa kita. Baik, kita kembali lagi ya. Bagaimana sih proses hujan bisa terjadi? Sekarang mari simak penjelasan Bu Rahma. Teman-teman, proses terjadinya hujan itu terjadi karena adanya siklus air, teman-teman. Sekarang Bu Rahma akan jelaskan apa sih siklus air itu? Kira-kira teman-teman tahu tidak siklus air itu apa? Nah, Bu Rahma jelaskan ya. Teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Siklus air adalah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali lagi ke bumi. Ada tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus air, teman-teman. Kita coba jelaskan satu persatu ya. Tahapannya adalah yang pertama yaitu evapotranspirasi. Kemudian yang kedua ada pembentukan awan dan terakhir proses turunnya hujan. Oke, kita coba jelaskan ya. Yang pertama yaitu evapotranspirasi. Ini adalah gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah penguapan air menjadi gas karena panas matahari. Ini terjadi pada sumber air terbuka ya, yaitu laut, danau, juga sungai. Kemudian transpirasi. Ini terjadi pada tanaman atau pohon yang ada di darat. Kandungan air yang ada pada pohon menguap menjadi gas karena panas matahari. Lalu semua uap yang menguap terbang ke atas langit. Nah, terbang ke atas langit nih uap-uap airnya, teman-teman. Nah, setelah terbang ke atas langit, uap-uap air ini akan terjadi pembentukan awan. Pembentukan awan ini akan berhenti di atmosfer dan berubah menjadi bulir-bulir air yang membentuk gumpalan air yang putih seperti kapas. Lama-lama, uap air itu semakin bertambah, berkumpul dan membuat awan yang berubah semakin besar, dan lama-lama awan tersebut akan menghitam sehingga langit berubah menjadi mendung. Nah, ketika awan sudah menjadi hitam dan langit menjadi mendung, angin membawanya ke daratan tinggi. Nah, seperti ini teman-teman. Subhanallah, lalu terjadilah hujan. Hujan pun turun teman-teman ke permukaan bumi. Nah, air-air yang turun ini itu dinamakan rintik hujan. Air hujan yang turun akan mengalir kembali ke dataran rendah. Nih ya teman-teman ya, air yang turun ini akan kembali mengalir lagi ke dataran rendah, yaitu kembali lagi ke laut.
Nah, fenomena itu akan terus terjadi secara berulang ya teman-teman ya. Itulah tadi teman-teman proses terjadinya hujan dan siklus air. Sekarang sudah mengerti ya? Alhamdulillah. Nah teman-teman, coba deh kalau teman-teman amati, sudah 1 pekan terakhir ini, kita setiap sore sampai malam hari itu hujan turun ya teman-teman ya. Teman-teman, coba ketika hujan turun, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah tetap bersyukur dan jangan lupa kita harus berdoa ketika hujan, yaitu Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang Kau turunkan membawa manfaat. Teman-teman juga bisa meminta doa kepada Allah pada saat hujan turun, karena kata Allah kalau kita berdoa pada saat hujan turun, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang proses terjadinya hujan dan siklus air. Semoga teman-teman semua paham ya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai dampak perubahan wujud benda dan proses terjadinya hujan. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik ya, supaya mudah memahami materi hari ini. Selamat menyimak teman-teman. Perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita merupakan wujud kuasa Allah Ta'ala. Setiap benda memiliki sifat-sifat sesuai wujudnya. Sebagai manusia, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Perubahan wujud yang ada di sekitar kita dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Keadaan cuaca merupakan salah satu perubahan wujud benda yang dapat mempengaruhi manusia dalam melakukan kegiatannya. Bahkan, ada profesi yang tergantung pada cuaca, seperti nelayan, pilot, dan petani. Nelayan memanfaatkan cuaca cerah untuk memperkirakan ketinggian air laut agar dapat pergi dan menangkap ikan di laut. Pilot memerlukan keadaan cuaca yang cerah untuk dapat menerbangkan pesawatnya. Petani memperhatikan cuaca untuk menentukan masa tanam dan panen. Pada masa tanam, petani mengharapkan turunnya hujan, akan tetapi petani mengharapkan cuaca cerah saat masa panen. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga dan merawat lingkungan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dampak lainnya yaitu pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi karena adanya polusi udara yang mengakibatkan peningkatan suhu udara di bumi. Zat yang menyebabkan polusi udara disebut juga sebagai polutan. Asap kendaraan, asap pabrik, dan asap kebakaran hutan merupakan contoh polutan udara. Polutan udara menyebabkan kenaikan suhu udara di bumi, sehingga es di kutub utara dan selatan mencair. Es yang mencair akan menyebabkan permukaan air laut naik, sehingga beberapa pulau di dunia tenggelam. Selain itu, kehidupan spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di kutub seperti beruang, pinguin, dan rusa kutub juga ikut terancam kehidupannya. Kita dapat mengurangi pemanasan global dengan cara mengurangi polutan udara. Adapun cara mengurangi polutan udara adalah dengan menggunakan transportasi umum, naik bis, naik kereta, berjalan kaki, bersepeda, reboisasi, dan hemat energi. Teman-teman, kita menemukan kata-kata baru loh dalam penjelasan tadi. Tahukah kamu apa itu atmosfer, kondensasi, dan fenomena? Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti permukaan bumi. Lalu, apa itu kondensasi? Kondensasi adalah perubahan uap air pada ketinggian tertentu menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena suhu udara yang rendah. Kemudian, apa itu fenomena? Fenomena adalah gejala atau hal-hal yang dapat dilihat oleh panca indera kita dan dapat diterangkan secara ilmiah. Itu tadi kata-kata baru yang bisa teman-teman pelajari hari ini. Semoga menambah ilmu teman-teman semua ya.
Baik, teman-teman, sudah selesai materi hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.